Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Priyambodo Rahmat Pratama, yang akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari tentang tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern. Baik, langsung selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa itu tata kelola. Semua pasti sudah familiar ya dengan tata kelola. Tata kelola atau dikenal juga dengan good governance menurut dari United Nations Development Program itu setidaknya mengandung unsur-unsur berikut: ada partisipasi, ada equity, ada kepastian hukum, ada efektivitas dan efisiensi, ada transparansi, akuntabilitas, responsiveness, dan juga visi yang strategis. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang tata kelola secara teori, maka secara praktis adalah kurang lebih seperti ini. Kalau diibaratkan di instansi BPKP, maka tata kelola itu ibarat sebuah bangunan, di mana fondasinya adalah 9 tata kelola tadi, prinsip good governance, lalu di atasnya ada struktur dari tata kelola sebagai fondasi yang lebih atas. Selanjutnya di atas kedua fondasi tersebut, prinsip dan struktur, ada pilar-pilar yang itu adalah proses dari tata kelola. Kemudian yang paling pucuk di atas yang menaungi bangunan tersebut itu adalah outcome dari tata kelola tersebut. Selanjutnya, terkait dengan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern, kita masuk ke risiko, manajemen risiko. Sebelum mempelajari manajemen risiko itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Risiko itu secara simplifikasinya hanya terdiri dari 6 kata yang menurut dari International Standard Organization 32.000. Apa itu? Cukup mudah. The effect of uncertainty on objective. Ya, itu adalah risiko. Artinya adalah pengaruh ketidakpastian atas tujuan. Itu secara bahasa Indonesianya. Jadi risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa, yang mana apabila peristiwa itu terjadi, maka akan memberikan suatu dampak akibat yang sebenarnya kita inginkan. Dampak tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tujuan, strategi, atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Risiko adalah sesuatu yang kita hindari seperti, walaupun tidak selalu ya, tapi identik seperti ini. Risiko dari loss, kerugian, risiko dari volatility, kemudian risiko dari loss of opportunity. Nah, sebenarnya risiko ada dua tuh, risiko positif, risiko negatif. Risiko negatif contohnya seperti yang ada di depan ini, sedangkan risiko positif seperti peluang dan opportunity. Namun yang seringkali lekat dengan sesuatu yang menghambat tujuan adalah sesuatu seperti risiko negatif, dan hal-hal seperti itu harus kita kelola dengan manajemen risiko. Ada banyak definisi dari risiko dan manajemen risiko. BPKP melalui peraturannya nomor 4 2021 mendefinisikan, sedangkan di tahun 2021 juga dalam standar audit
standar audit dari auditor intern pemerintah Indonesia juga mendefinisikan risiko dan manajemen risiko yang sebenarnya walaupun ini uh, terlihat mungkin berbeda, sebenarnya ini tetap sama saja gitu, secara esensi tetap sama. Selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari manajemen risiko? Setelah tata kelola manajemen risiko, karena ada benefitnya, ada manfaatnya. Di sini diuraikan manfaatnya seperti akuntabilitas, yaitu manajemen risiko memberikan sesuatu standar yang tinggi terhadap akuntabilitas yang ada di institusi. Kemudian inovasi, manajemen risiko itu akan mendorong kreativitas dan inovasi dalam praktik manajemen. Manajemen risiko juga meningkatkan kapasitas dari suatu institusi. Lalu juga manajemen risiko itu memiliki impact dapat meningkatkan moral organisasi gitu. Lalu manfaat selain itu adalah keputusan yang diambil akan lebih efektif apabila institusi menerapkan manajemen risiko. Kemudian efektivitas dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan. Ya, efektivitas program akan tercapai sehingga kita sebut efektif. Kenapa tercapai? Karena kita melakukan manajemen risiko. Kemudian juga manfaat selanjutnya adalah efektivitas pengalokasian dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah standar yang tinggi dalam pelayanan pelanggan. Karena dengan manajemen risiko, maka kita menjamin tujuan organisasi yang tercapai. Tujuan yang tercapai artinya akan memberikan pelayanan yang terbaik dan akan memenuhi ekspektasi dari para pelanggan kita. Nah, sekarang manajemen risiko sudah kita pelajari, selanjutnya adalah pengendalian intern. Ini masih serangkaian dengan tadi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Pengendalian intern dalam pemerintahan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang standar pemerintah, standar pengawasan intern pemerintah yang terdiri dari 5 unsur. Unsur pertama adalah lingkungan pengendalian, kedua pengendalian risiko, 3 kegiatan pengendalian, 4 informasi komunikasi, dan 5 adalah pemantauan pengendalian. SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Ini kalau kita ilustrasikan dalam suatu bangunan 3 dimensi. Ada unsurnya, lalu ada tujuan dari SPIP yang akan dicapai, yaitu di atas tujuannya, efektivitas dan efisiensi operasi, pengamanan aset, laporan keuangan, dan ketaatan. Dan ini harus diterapkan di seluruh unit. Kalau diilustrasikan dalam suatu piramida, maka kurang lebih seperti ini. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari 5 unsur lainnya. Baru setelah lingkungan pengendalian, ada pengendalian risiko di atasnya, selanjutnya adalah kegiatan pengendalian, dan paling atas adalah pemantauan. Pemantauan di atas, karena pemantauan itu merupakan suatu helikopter view atas kegiatan-kegiatan SPIP yang ada di bawahnya. Lalu sebenarnya apa sih hubungan dari tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern? Hubungannya ada 2 perspektif yang bisa kita gunakan, yaitu perspektif dari regulasi yang sudah ada, yaitu tadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 2008, atau best practice dari Institute of Internal Auditor. Sekilas sama, hanya ada sedikit perbedaan. Namun perbedaan itu sebenarnya tidak saling membatalkan, namun sebenarnya hanya masalah bagaimana memahaminya, namun esensinya tetap sama. Jadi kalau menurut peraturan pemerintah, pusat dari atau hubungannya itu terpusat pada evaluasi risiko. Namun sebenarnya lapisan paling luarnya adalah tata kelola. Kemudian di dalam tata kelola ada
SPIP tadi sendiri. Dan inti dari SPIP di sini dimaksudkan adalah evaluasi risiko. Sedangkan kalau menurut Institute of Internal Audit, paling luar adalah tata kelola. Kemudian tata kelola itu pastinya mencakup suatu kegiatan manajemen risiko, di mana manajemen risiko itu akan dieksekusi dengan menerapkan pengendalian internal yang dilakukan untuk memitigasi risiko sehingga risiko itu bisa diminimalisir atau mungkin dihilangkan. Bagaimana? Terlihat sama bukan? Namun apabila dimaknai sebenarnya tidak jauh beda. Nah, untuk ilustrasinya silahkan menonton video berikut di akun YouTube yang ada. Selanjutnya, sebagai suatu resume, di sini kita berikan pertanyaan reflektif. Kenapa sih harus ada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern gitu? What for gitu. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa mulai dengan bertanya kepada diri sendiri atau kepada pegawai di organisasi tersebut. Pertanyaan pertama adalah, apakah organisasi Anda memiliki tujuan yang ingin dicapai? Kalau jawabannya tidak memiliki tujuan, Anda tentunya tidak membutuhkan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern. Pertanyaan kedua, apakah kegagalan mencapai tujuan mengancam keberlanjutan organisasi Anda? Gimana? Jawabannya apa? Apabila jawabannya juga tidak ada kegagalan yang mengancam, Anda juga tidak perlu tata kelola manajemen risiko. Pertanyaan ketiga, apakah sudah pasti tujuan organisasi Anda tercapai? Apabila jawabannya juga tidak, maka sebenarnya ya kita nggak perlu menerapkan tata kelola manajemen risiko pengendalian intern. Terdengar menyenangkan bukan? Ya kan? Karena tanpa adanya tujuan yang dicapai, maka sebenarnya tidak ada risiko yang akan muncul, yang akan mengganggu tujuan tersebut. Jadi, jika organisasi itu tidak masalah kalau tujuan itu tercapai, atau gagal tercapai, tapi tetap bisa disesuaikan sehingga seolah-olah tercapai. Jadi organisasi kita tidak perlu tata kelola manajemen risiko pengendalian intern. Namun, Anda tidak bisa berkata, enak ya, tidak perlu menerapkan manajemen risiko kalau seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling perlu kita renungkan adalah, ternyata organisasi saya itu tidak perlu ada karena nggak punya tujuan yang jelas. Lebih baik tidak ada saja. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan suatu quote, "It always seems impossible until it's done." Itu kata Nelson Mandela. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau mengerjakan. Walaupun memang kita baru merasa sadar ketika semuanya sudah selesai. Tuh, ternyata bisa ya, ternyata kita bisa. Mungkin seperti itu. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.